Hidup Kristiani adalah sebuah pesiarahan di mana kita meninggalkan rencana-rencana kita sendiri untuk memulai perjalanan dan membiarkan diri dibimbing, ditemani, dan terbuka terhadap bimbingan Roh Allah, Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tidak akan pernah dapat sepenuhnya mengendalikan hidup kita jika kita benar-benar membuka diri dipimpin oleh Roh Kudus itu. Maka, seperti yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus, bahwa ia harus dilahirkan kembali. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 9 April, Pekan Paskah yang kedua. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Putra-Mu telah memberikan hidupnya bagi kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu dan jadikanlah kami manusia baru yang semakin sehati dan sejiwa untuk hidup dalam semangat kasih dan berbagi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 3 ayat 7 sampai 15. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, banyak orang mengira dengan menjadi pengikut Kristus itu hidupnya akan lebih nyaman, akan lebih terhormat. Tak jarang lalu orang berlomba-lomba untuk meraih posisi tertentu yang dianggap menguntungkan dan menambah kebanggaan diri. Padahal Yesus tidak menjanjikan jaminan akan rasa nyaman apapun kepada para murid-Nya. Yesus menawarkan salib serta rahmat kebangkitan yang perlu disambut dan diberi makna baru
dari setiap waktu. Dalam sabda Tuhan hari ini, digambarkan bahwa Roh Allah bekerja bagaikan angin yang tidak kita tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Ia bertiup kemana ia mau. Sabda Tuhan hari ini menampilkan kumpulan orang yang percaya sebagai pribadi-pribadi yang keluar dari diri mereka sendiri untuk menghidupi persekutuan bersama. Rasa nyaman dan puas diri rela dia tanggalkan karena memilih sikap rela berkorban. Satu sama yang lain membawa mereka kepada hidup dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Hidup Kristiani adalah sebuah pesiarahan di mana kita meninggalkan rencana-rencana kita sendiri untuk memulai perjalanan dan membiarkan diri dibimbing, ditemani, dan terbuka terhadap bimbingan Roh Allah, Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tidak akan pernah dapat sepenuhnya mengendalikan hidup kita jika kita benar-benar membuka diri dipimpin oleh Roh Kudus itu. Maka, seperti yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus, bahwa ia harus dilahirkan kembali. Kita, murid-murid Kristus semuanya, juga harus dilahirkan kembali dalam Roh, agar kita sungguh-sungguh mau membuka diri kita setia akan rahmat dan kasih Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus itulah kiranya kita semua akan diberikan hati yang baru, semangat yang baru, dan kita semua menjadi manusia yang baru karena dilahirkan dari Roh Tuhan yang menghidupi kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita selalu dibimbing dan disertai oleh Tuhan dalam setiap karya pelayanan kita lewat pengalaman-pengalaman hidup kita masing-masing. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Saudari-saudaraku yang terkasih,
marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.